Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Berhari-hari saya begadang bro, begadang demi Indonesia. Gus A begadang mengamati, menyelidiki, merenungkan, memahami atau sebetulnya yang terjadi di negara ini apa gerangan ada apa? Kenapa ada orang-orang seperti Rizik Syihab ngaku keturunan Nabi tapi kelakuannya kayak setan, ingin memberontak dan membangkang kepada pemerintahan yang sah? Kenapa tuh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air? Kira-kira apa yang terjadi? Kemunculan Habibah, keturunan Nabi tapi kelakuannya kayak setan. Banyak sekali orang-orang Yaman, negara Yaman yang katanya negara 1000 Habib, 1 juta Habib, negara para habaib, tetapi sudah beranak pinang di Indonesia, ujuk-ujuk memberontak, menggulingkan pemerintahan yang sah dan melakukan kudeta, ganti sistem, ganti Pancasila, ganti UUD 1945, ganti kebinekaan, ganti demokrasi, ganti nasionalisme, ganti merah putih, ganti Bhinneka Tunggal Ika. Atuh bapak, ada apa ini teh? Sikubal Gabel, ada apa gerangan ini? Pak Jokowi ini ada apa? Pak Panglima, Pak Kapolri, bapak-bapak TNI Polri ini ada apa? Sikubal Gabel, bin ini teh ada apa? Kok Yaman begitu sangar, kok Yaman begitu berkuasa, kok Yaman seperti bos di negeri kita ini? Jual ayat, jual mayat, merasa paling benar sendiri, merasa paling bersih sendiri, merasa cucu Nabi. Sampai kita-kita ini dianggap kafir, dianggap munafik, dianggap fasik, haram masuk surga kalau membenci para keturunan Nabi. Apakah kita ini budak-budak spiritual, budak-budak Yaman? Setelah dulu 350 tahun Indonesia dijadikan budak-budak Belanda, Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. 350 tahun Indonesia dijadikan budak oleh Belanda. 2 tahun dijadikan budak oleh Jepang. Masa ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air kita akan dijadikan budak-budak Yaman di zaman kemerdekaan? Wahai rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan, sadar, negara ini negara Indonesia. Tambang batu bara milik kita, tambang emas milik kita, tambang aluminium milik kita, semuanya milik kita. Kenapa kita mau menjadikan diri kita budak-budak Yaman? Sikubal Gabel. Kita dijadikan budak-budak Yaman, kenapa kalian mau? Karena ditakuti oleh surga. Kenapa kita pengen dijadikan budak-budak Yaman? Karena takut masuk neraka. Kenapa kita mau jadi budak-budak Yaman? Yang kelakuannya kayak setan, mau memberontak kepada pemerintahan yang sah. Pak Jokowi bangun jalan tol disangka raja hutan. Pak Jokowi bangun bendungan disangka tidak berpihak kepada rakyat, karena rakyat bukan butuh jalan tol, rakyat tidak makan aspal, rakyat itu butuh makan. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dari A sampai Z selalu disalahkan oleh orang-orang Yaman yang terkatak, terkitik, terkutuk, terketek, dan terkotok, seperti si Bahar Smith, seperti si Habib Rizik, seperti Anies Baswedan. Ada apa Bu kira-kira Bu? Apa yang menyebabkan orang-orang Yaman ini begitu kurang ajar kepada rakyat Indonesia, menjadikan rakyat Indonesia ini budak-budak Yaman? Tanggung edan saya katakan budak-budak Yaman, biar pada waras rakyat Indonesia. 350 tahun Indonesia dijadikan budak oleh Belanda, 2 tahun dijadikan budak oleh Jepang. Masa kita sekarang mau dijadikan budak oleh Yaman yang terkutuk, terketek, terkotok, ngaku keturunan Nabi, kelakuan kayak setan? Polisi aja takut bro, TNI aja takut sama Yaman, jaksa hakim takut, banyak umat Islam pun takut. Mereka melacurkan diri, mereka merendahkan diri, mereka menjatuhkan harkat dan martabat sebagai bangsa Indonesia. Rela dijadikan budak-budak Yaman karena takut tidak masuk surga. Rela dijadikan budak-budak Yaman karena takut masuk
kalian bodoh, bro. Kalau kalian pengen dijadikan budak-budak Yaman, kalian bodoh. Buat apa sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, dapat gelar doktor, berpangkat jenderal, sudah enak hidup, kalian malah jadi budak-budak Yaman yang menjual ayat dan mayat demi mendapatkan kekuasaan, demi menjajah Indonesia. Pakai otak, bro, pakai otak. Kalian rela dijadikan budak-budak Yaman? Kalau rela berarti kalian gak pakai otak. Kalian rela anak cucu kita dijadikan budak-budak Yaman? Berarti kalian gak punya otak. Ada yang tahu kita sedang dilanda apa saat ini? Pak Presiden tahu nggak kita saat ini sedang dilanda apa? Menko Polhukam tahu nggak kita sekarang ini sedang dilanda apa? Menhan tahu nggak? Prabowo Subianto, kita saat ini sedang dilanda apa? Ketua BIN, Kapolri, TNI, tahu nggak? Kita saat ini sedang dilanda apa? Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tahu nggak kita sedang dilanda apa? Setelah saya amati, kita sedang dilanda Arab Spring, pemberontakan orang-orang Arab. Dari kemarin saya curiga, bro, mungkin kita akan dijadikan persemakmuran Arab, negara persemakmuran Arab. 2024, kalau Anies Baswedan menang dan selanjutnya, jangan harap yang jadi pemimpin orang Indonesia. Selanjutnya orang-orang Arab yang akan berkuasa. Pakai otak usia, pakai otak usia. Sudah capek-capek kita memerdekakan kemerdekaan ini, berdarah-darah, berkeringat. Rakyat Indonesia takut masuk surga, takut tidak masuk surga, takut masuk neraka, dibodohi oleh orang-orang Yaman yang ngaku keturunan Nabi, kelakuan kayak setan. Saya mengadakan pengajian Pancasila, nggak dianggap sama pemerintah. Mengadakan pengajian Pancasila, nggak dianggap sama TNI, Polri, sama masyarakat Indonesia. Mungkin kalian semua sudah rela jadi budak-budak Yaman. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.